Geger. Sobat Ambyar, baru-baru ini beredar kabar tak sedap dari artis Nisha Ahmad yang beritakan gugat cerai suaminya Andika Rosadi sejak 10 Mei 2024 lalu. Kabar ini pun sontak menuai berbagai reaksi dari warganet, hingga muncul video prediksi Roy Kiyoshi mengenai rumah tangga mereka yang kembali viral saat ini. Kamu pernah mengalami KDRT ya? Jangan gitu. Berarti adanya kekerasan dalam rumah tangga itu ada ya, KDRT? Iya, pernah lah berantem Ya, gitu. biasa ya, berantem suami istri ya. Sampai biru nggak? Sampai, saya ngeliat ininya. Oh iya deh, rasanya gimana deh? Mama tahu tentang ini? Iya, Tahu? iya. Jadi, tahu semua? Tahu. Gimana sih cerita selengkapnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan Roy Kiyoshi. Roy, apa yang kamu ucapkan, kamu sampaikan kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. 2019. 5 tahun yang lalu tentang rumah tangga Nisha Ahmad dan juga sang suami. Dengan detail kamu menyebutkan, boleh diulangi sekali lagi? Jadi saya melihat dalam penerawangan batin saya pada kala itu, saya sudah merasakan adanya gejolak-gejolak rumah tangga yang menurut saya ini semacam juga ada pihak dari orang ketiga sebenarnya. Tapi ya gini, kita juga nggak boleh berburuk sangka sama orang seperti itu. Jadi kita juga bisa jangan langsung menilai langsung sebenarnya. Cuma kalau ditanya lagi vision atau penerawangan, saya ngerasanya ada pihak seperti itu juga, dan kayak komunikasinya juga nggak oke. Itu pada kala itu. Oke. Sebenarnya Saat itu ya, Saat itu itu 5 tahun yang lalu. Karena kita ingat di 2019. tahun 2022, Nisha Ahmad juga pernah menggugat cerai sang suami. Betul. Tapi memang dibatalkan gugatan cerainya. Dan kali ini adalah gugatan cerai yang kedua. Betul, prediksi kamu saat itu, apakah itu permasalahan di gugatan cerai yang pertama atau ada hubungannya dengan gugatan cerai yang sekarang? sebenarnya apa yang terjadi ramalan pada kala itu sudah berkaitan yang sekarang. Gitu. Jadi ya sebenarnya udah kapal karam mau pecah gitu. Cuma kan aku jujur yang ngelihatnya dalam penerawangan aku ditahan-tahan. Kayak ntar tarsok gitu, kayak ditahan-tahan terus Mencoba untuk akhirnya diperbaiki. mencoba untuk diperbaiki, akhirnya apa yang terjadi meledak. Kayak gitu, itu sih. Permasalahannya itu datang dari pihak mana sih? Ini kita nggak menyebutkan dengan detail apapun itu permasalahannya, tapi lebih berat tuh masalahnya ada di mana? Iya, itu dia. Saya curiga juga ada faktor orang ketiga. Tapi saya tidak bilang dari pihak suami ataupun istri, itu saya tidak berani ngomong. Cumanya Pihak ketiga ini laki-laki perempuan atau misalnya pihak ketiga kan ada mungkin saudara atau siapa gitu. oh iya, jadi pasangan. Oke, tapi baik, sekali lagi kita disclaimer, ini adalah sebuah prediksi karena pada akhirnya kita tidak mengetahui apa-apa, kita serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sudah menjadi takdir apapun kedepannya, karena masih ada mediasi dan hanya mereka berdua yang tahu alasan mereka berpisah itu seperti apa. Tapi prediksi dari kamu kedepannya seperti apa mereka berdua? Ya mohon maaf sekali karena saya juga kenal beliau-beliau, jadi aku berharap tetap ada komunikasi yang terjalin baik seperti itu. Cuma kedepannya akan sangat susah sekali untuk bersatu kembali. Tampaknya saya rasa di sini bukan langsung rujuk atau apa, tapi saya melihat memang ini ada perpisahan. Mungkin ini adalah hal yang baik yang untuk mereka. Seperti Terbaik itu. buat Yang terbaik buat Terbaik mereka. buat mereka, maksudnya bersatu pun bersatu bukan menjadi jawaban, tapi bisa aja kan kalau misalnya tetap jadi teman baik, atau jadi keluarga. jadi keluarga. Siapa tahu hubungannya bisa lebih baik demi anak-anak. Baik, terima kasih buat Roy, dan berikutnya kali ini kita akan memberikan kesempatan untuk seorang Wina Natalia bergabung bersama kita. Silakan. Mbak Wina. Mau diapain? Mau diprediksi ya, masa dijodohin sama Roy? Roy udah punya pacar soalnya. Oh, udah ya? Wow. Dari Wina Natalia. Apa yang bisa kamu lihat? Untuk Kak Baik-baik Wina, aja. iya, untuk Kak Wina dalam penerawangan saya langsung saya ngerasa adanya
kehidupan yang jauh lebih baik abis gini. Amin. Amin. Diamin. Sebenarnya masalah-masalah yang terkait itu, mohon maaf kalau dibocorinnya, maksudnya koreksi saya juga ketika saya salah. Saya ngerasa ekonomi pun juga sebenarnya jadi faktor utama ya sebenarnya. Enggak sih. Enggak juga. Ya jadi intinya sebenarnya kedepannya ini taraf hidupnya kawinnya jauh lebih baik menurut aku sih. Amin. Entah itu hari ini nggak oke atau nanti akan naik lagi lebih oke. Amin. Naik kelas ya. Roy ada kemungkinan nikah lagi nggak sih ya? Kemungkinan Ada masih gadis ada sih. jodoh lagi Cuma nggak kita gitu? nggak tahu. Apa yang kamu lihat? Oke, ini menurut aku ya. Aku ngerasa untuk jodoh lagi belum. Belum ya? Masih pending. Cuma Nggak aku bukan. Aku juga. Cumanya lebih ke arah kayak sekarang faktornya lebih beda lah. Bukan gubuk cowok atau kayak gitu. Iya kan sebenarnya Masih trauma ya? masih trauma. Oke, jadi prioritasnya bukan mencari pasangan, Cari Iya. cuan. cari cuan. Cari cuan. Berarti Kalau ya itu dia. kalau prioritas sang mantan apa? Itu saya belum melihat dalam vision aku sebenarnya. Cuma ya aku bangga sama mereka. Ketika mereka berpisah pun bisa jadi teman baik. Jadi teman baik. Tetap berhubungan baik. Tetap berhubungan baik. Ini adalah salah satu contoh mungkin yang harus dipraktekkan juga bagi orang-orang yang berpisah tapi jadi teman dan saudara. Oke, baik. Terima kasih banyak Roy Kiyoshi. Dan berikutnya kita minta kamu untuk memprediksi berita geger lainnya dari selebriti tanah air. Apa yang kamu lihat? Dalam penerawangan aku sebenarnya aku masih ngerasa banyak yang menikah settingan juga. Itu tetap juga. Menikah settingan. Oh, wow. Yang sultan-sultan juga kadang ini aku gambaran Sultan-sultanan kasar gitu. sultan-sultanan Sultan-sultan. berpisah gitu. Itu juga ada kabar. Oh, Padahal mereka sultan-sultanan lagi berpisah juga. Iya, padahal mereka taraf hidupnya ekonominya bagus-bagus gitu, terlihat nggak berantem di luar, kelihatan kayak oke, cuma tiba-tiba berpisah. Itulah yang terjadi dalam gambaran selebritis di tanah air tahun ini sebenarnya. Maksudnya tadi sultan-sultanan itu kaget-kagetan, selebritinya. iya, Selebritinya. kaget-kagetan gitu. Oh wow, oke. Tapi sekali Baiklah. lagi semuanya ini hanyalah Hanyalah sebuah sebuah prediksi. Bahkan Ya. sultan sekalipun belum tentu bisa menjaga rumah tangganya kalau takdir berkata lain. Karena yang terpenting bukan sekedar isi rekening tapi juga isi hati. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih banyak semua. Terima kasih bintang untuk tamu bintang tamu hari ini. Kang Sule. Terima kasih. Kang Sule. Salamin buat yang di Taman Anggur. Siap. Terima kasih. Taman Anggur Subang saya. Iya. Taman Anggur. Nanti kalau kita datang ke Taman Anggur kita dianggurin ya. Iya. Jangan dianggurin loh. Roy, terima kasih Mbak Wina. Roy, terima kasih. Talia, terima kasih. Terima kasih sayang. Terima kasih. Mbak Wina kita doakan, sama Kang Sule juga deh kita doakan. Semoga kalau memang ketemu sama jodohnya di depan akan bisa lebih baik. Amin. Amin. Semuanya kita didoakan yang mau dapat jodoh ya. Ada yang bilang katanya kalau mempertahankan hubungan bisa membuat kita kuat. Tapi tidak banyak juga yang mengetahui bahwa sebetulnya ketika kita melepaskan orang yang kita sayang justru malah bisa membuat kita semakin kuat. Kuat. Kita kembali ke Pagi-Pagi Ambiar.